tips untuk join community? Ayo, jangan so asik, jangan ngaku-ngaku teman-teman siapa lu. Gak usah dropping names. Bawa nama, iya. Ya. Sering kayak gitu lagi. Being humble sama jadi diri lu sendiri aja sih. Kayak kalau misalnya lu emang lu layak disukai orang, ya lu akan disukai orang sih menurut gua. Being yourself aja udah. Gokil. Si Brooklyn ini sebenarnya pengennya dari awal kayak kenapa kalau zaman dulu murah banget, emang gue pengennya kayak semua yang naik sepeda bisa ngopi di Brooklyn sih. Gue bingung loh, tempat lu kecil gini, kursi nggak ada empuk-empuknya, duduknya cuma di semen katanya. Tapi tiap gue ketemu orang semuanya daging aja, nggak ada lemak katanya aja. Maksudnya gue bilang. Iya, gue dapet banyak banget project dari kalau nongkrong di Brooklyn katanya. Community itu matters banget. Asli. Ya. Kita same page lah di bagian itu tuh. Sampai kalau misalnya lo sering Brooklyn lihat bagian belakang tuh, mereka sampai bikin ANC ada 3 kali ANC sekarang sama PH kebentuk gara-gara nongkrong bareng. Gokil. Oke, selamat datang di 24/7 Session bareng sama gue Ardi. Kali ini gue mau ngobrol sama temen gue, chef dan anak gaul abis namanya Lucky Sukicen. Berat banget anjir chef gaul abis. Gak usah diulang tapi ya. Iya, tapi itu buat Ray Jensen sih kayaknya. Oke, apa kabar Jo? Thank you banget udah mau mampir dan sama-sama. Udah mau support di podcast pertama gue ini. Enaknya rumah lu? Ya lumayan ya, banyak atribut-atribut yang... Kayak suka ini deh, rasta-rasta gitu ya. Oh yoi, kita terakhir ketemu tuh kapan ya? 2 hari lalu. Iya 2 hari lalu kita tuh makan di... Cancan, terus abis itu sekarang kita ketemu hadap-hadapan di podcast perdana edisi kedua ini. Emang ini kedua? Iya, kayaknya. Nah, lo lagi sibuk apa by the way? Walaupun gue juga udah tahu, tapi bantu-bantu dikit lah. Iya, masih gue bantuin deh. kita udah lama kita bantuin aja. Gue pengen tahu, maksudnya lo sekarang lo yang lagi lo jalanin selain sama keluarga itu apa sih? Ya nganter anak pasti tiap pagi. Pasti. Jadi kayak banyak banget orang yang misalnya ke warung gua. Ya. Terus tiba-tiba mana nih Abi gitu ya. Salah satunya gue ya. Oke. Mana nih Abi? Pasti gua nganterin anak lu. Kayak anak gua masih kecil kan, terus kayak masih TK, jadi kayak tiap pagi dia masuk, dia belum TK tapi masuknya 6.45. Emang sekolah swasta tuh parah. Ya udahlah kita ikutin aja. Terus kayak ya udah jam 10-an baru gue bisa ke warung gitu. Sekarang kayak gitu skemanya. Iya. Tapi ya gue lihat by the way nih Lucky juga sekarang ngehandle Brooklyn. Dia tuh ibaratnya kalau suka standby-nya di Brooklyn sama dia punya mainan baru namanya Look by the way. Gak main woy. Apa namanya ya gue anggap ya itu mainan karena semua tuh kan ada dramanya dan tapi semuanya itu seru akhirnya kita bisa ketawa-tawa juga ngejalaninnya. Gue mau nanya tentang Brooklyn dulu nih gitu. Jadi di Brooklyn sendiri tuh kan lo banyak banget event, banyak banget collab. Enggak banyak ya. Jadi harus dibedain loh, kayak mana collab mana pop up event. Benar, makanya gue bilang banyak banget event, banyak banget collab. Collab enggak banyak Brooklyn, setahun paling 2 kali. Mau bikin acara di tempat lo tuh banyak banget. Iya. Ya. Nah, yang gue pengen tahu tuh lo ngerintis itu tuh gimana sih sampai kayaknya semua brand yang gue banyak lumayan adalah beberapa kenal orang-orang brand gitu ya. Kayak dikit-dikit, oh lo kenal nih Di gitu. Lo maunya di mana gitu? Gue pengen Brooklyn. Lo kenal nggak? Nah itu lo nyiptain secara organik atau emang lo waktu di awal lo aiming untuk one day gue akan mau ke situ? Gimana sih itu panjang lagi caranya? Nggak masalah. Itu juga yang tadi juga panjang. Sebenarnya semua organik sih Di. Tapi kan gue kan kayak dari zaman lo main BMX, jadi gue tahu brand-brand kayak skateboard gitu kan. Ya mereka setiap collab tuh pasti dengan brand yang udah established juga biasanya. Ya biarpun merek gue secara baru kayak 6 tahunan, tapi menurut gue ini udah oke lah buat collab. Iya 6 tahun, oke. Iya, Survivor. Untung lewat. Kalau enggak sedih juga. Terus gue pengennya brandnya udah bagus, jadi established istilahnya. Jadi kalau misalnya Brooklyn beneran collab, pasti brand yang udah jadi juga. Bukan jadi kayak
kayak kita mau manjat sosial ya. Ya. Tapi ada pasti kita mau manjat sosialnya ada sama brand lain. Ya. Tapi gue pengen si barangnya tuh bagus. Jadi kayak orang tuh beneran beli gara-gara barangnya terus ada Brooklyn-nya. Lo akan make sure untuk semuanya ini sinergi dengan collab-nya gitu. Ya, kan. pokoknya gue mau kelihatan orang bagus ya. Jadi kayak misalnya mungkin kita dulu pernah bikin sama Dominate. Ya. Udah 2 tahun 3 tahun lalu gitu ya, kita bakal ada yang V2-nya ntar, tapi belum tahu kapan. Nah, gue kalau ketemu orang pakai kaos yang zaman dulu gue rilis sama Dominate masih kayak baru, Jack. Gue seneng banget kalau brand-brand yang bagus tuh dilihat sama orang tuh kayak wah paten ini masih bagus gitu. Iya, tetap masih ada value kece-nya, terus value kayak oh emang ini mahal nih karena kayak rilisan 2 tahun lalu. Sebenarnya nggak ngomongin mahal sih kayak. Iya nggak, maksud gue mahal tuh price, gitu. dalam arti tuh kayak rich banget nih, kayak dari sisi quality dan lain-lainnya gitu kan. Makanya kayak mungkin lo menyortir itu semua instead of nggak cuma pricing tapi kayak quality lo gimana gitu kan. Maksudnya biar harus. Karena QC, kan Brooklyn menempel di situ ibaratnya kan. Jangan sampai kerahnya kendor lah, jadi kayak baju tidur kayak masih tetap dipakai jalan-jalan sih gue lihat ya untungnya. Iya, jadi kalau ngobrolin tentang lo nih ya, yang gue tahu secara pribadi gitu, kayak di zaman Fix Gear, belum kenal kita Fix Gear. Zaman Rocket, gue emang belum kenal, karena gue juga nggak terlalu main anyway. Cuma beberapa teman-teman dekat gue kayak teman SMP gue si Gibran, ya shout out buat Gibran. Asik, Wolf terus JKT. udah gitu Wolf JKT, nah terus habis itu ada kakak kelas gue juga, Otit. Ya itu tuh ada di sekitar lo lah dari zaman itu. Dan walaupun gue nggak main Fix Gear di tahun itu, ada Oci juga termasuk. Oci Dagu. Iya, jadi kayak udah kedengeran lah sebenarnya. Sampai akhirnya Fix Gear pun masih ada di sekarang tuh balik lagi gitu loh. Iya, dibilangnya kayak As a transportation, as a commuting. dari zaman dulu itu iya, tapi sekarang lebih ke mungkin yang zaman dulunya kayak gua gitu, zaman dulu kan masih gaji kecil, belum bisa ngapa-ngapain. Mungkin sekarang kayak lebih naik kelas kali ya dibilangnya. Jadi kayak misalnya yang umuran kita mungkin bisa dapat sepeda yang bagus-bagus yang dulu kita inginkan gitu, kayak dream kita apa sih zaman dulu, gue pengen ini gini nih. Nah sekarang tapi yang anak kecil ini mulai dari startnya dulu. Sekarang kan banyak startupnya nih kalau main fiksi kayak Tsunami lah macam-macam. Mereka bisa beli itu dulu tuh. Ntar begitu mereka mungkin udah kerja, udah dapat uang, mereka bisa manifest sendiri tuh kayak anjing gue pengen nih zaman dulu, akhirnya gue beli gitu. Baru bisa, udah mulai kelihatan kayak gitu nih baru sekarang. Bisa Cinelli Mesh gitu ya. Bisa. Cinelli Mesh work bisa. mungkin. Ada nih. Jualan. Gue ngelihat konsistensi lo di scene sepeda, walaupun mungkin lo nggak genjot sepeda banget sekarang ini secara rutin, kayak misalkan, tapi di scene itu tuh lo bisa menurut gue ya pribadi, menurut gue lo sangat menjaga scene itu sampai akhirnya top of mind kayak anak-anak sepeda yang sekarang commuting dan Fix Gear dan lain-lain. Even sekarang akhirnya road bike, akhirnya kayak nongkrong di tempat lo gitu kan. Gitu. Jadi maksud gue salut banget di bagian itu dan nggak banyak juga yang bisa ngelakuin itu menurut gue gitu loh. Nah kalau dari menurut lo nih, kacamata lo, community tuh apa sih gitu? Dan matters. Anjay. Iya. Gue setuju, cuma maksud gue pengen tahu deep insight lo nih tentang community tuh se-matters apa sih? Ya sebenarnya lebih ke friendship sih. Zaman dulu kan kayak mungkin masih gembel-gembel semuanya, emang kayak sepeda jelek, masih semua conversion, belum ada face gear beneran, masih pakai sepeda road bike potong-potong. Zaman dulu kayak kita datangnya ke tukang las bukan toko sepeda gitu kan. Biarpun ada toko sepeda tapi kita belum punya duit segitu banyak gitu kan. Beda yang bos-bos kita kan udah gampang lah ya. Yang baru lihat di majalah tiba-tiba 2 minggu lagi udah ada gitu kan. Ya itu zaman dulu Roket gitu sih. Iya tuh gue denger ceritanya semua sih. Roket zaman dulu gitu tuh. Termasuk lah kayak Hanin gitu-gitu juga. Shout out lagi gak nih? Jack, bos Jack. Terus lebih kayak ini sih kayak si Brooklyn ini sebenarnya pengennya dari awal kayak kenapa kalau zaman dulu murah banget, emang gue pengennya kayak semua yang naik sepeda bisa ngopi di Brooklyn sih. Jadi di awalnya, biarpun cowok gas gue agak tinggi nih ceritanya, biarpun ada 25.000 dan 30.000, tapi seenggaknya gue pengen mereka datang gitu. Tapi kayak kalau sekarang kayak kita ngomongin harga bin, sekarang ngomongin harga susu macam-macam udah nggak bisa lagi segitu udah nggak mungkin cuan, kecuali kayak tuku gue nggak tahu belakangnya kayak gimana, gede banget.
Ya makanya anak sepeda itu masih tetap pagi tuku menurut gue kayak is fine ya. Ya emang price point-nya nggak bisa dilawan. Ya lagi-lagi menurut gue ini part of gokilnya lo, salah satunya lo nge-serve itu semua untuk apa namanya memaintain semua environment sepeda dan community sepeda gitu kan. Makanya lo willing kayak tadi lo mention kayak COGS gue sekian segala macam, tapi ya udah yang penting semua tuh bisa ke gue gitu loh. Gaya sama kayak lu lah. Iya, saya juga sedikit banyak tahu ya, yang kayak gitu-gitu. Ya. Sepeda dan kopi itu kan relate banget waktu terutama scene-nya Rafa gitu ya. Waktu ya kita tahu brand Rafa di sekarang udah gone di London dan lain-lain. Ya sekarang lagi ya gitulah gitu. Cuma maksud gue akhirnya Jakarta bisa ada scene itu gitu loh. Bisa kayak yang gara-gara kita lihat. lu. Apa? Gara-gara lu kok Rafa. Emang iya. Gara-gara lu. Iya maksud gue akhirnya kan berimpact sampai sekarang. Akhirnya kayak semua coffee shop dan even restoran yang nggak menonjolkan itu adalah coffee shop, dia kayak ngasih bike rack. Gitu. Sesimpel itu sih. Iya maksud gue bisa segila itu ya. Scene-nya masih terjaga gitu. Sebenarnya formula cuma satu sih di kayak price affordable, service oke, sama ada gantungan sepeda, sama sepeda lu nggak jauh-jauh dari ownernya sih. Oke. Itu formula gue sih. That's why kenapa Brooklyn always ada yang nongkrong depan, motor, mobil, sepeda, mereka pengennya bisa lihat. Oke. Coba lu liatin kayak mungkin kayak, ya dulu cycle gitu juga kan, kayak bener depan kelihatan sepeda, semua nongkrong bisa lihat ngeceng gitu kan. Biarpun ownernya dalam ngadem bisa gitu kan. Brooklyn juga sama kayak gitu. Walaupun dikit-dikit lihat jendela ya. Asli. Ini gue apa namanya? Baum. Baum gue parkir sebelah siapa sih? Gitu. Asli nempel-nempel sepeda orang. Ya formula itu sih menurut gue sih. Makanya kalau di Brooklyn gue bikin gitu, di Look juga gue bikin. Tapi Look tuh sebenarnya di luarnya agak nggak senyaman Brooklyn, soalnya nggak seadem Brooklyn sih. Yang di Look. Well tapi mungkin gue coba flashback ya ke awal-awal banget kita kenal gitu ya. Di situ kan lo juga running coffee shop lo sebelum Brooklyn. Seven Speed. Dan gue juga at the moment gue juga ada. Itu tuh kayak sibuk kita itu gak bisa ngapa-ngapain. Iya cuma makanya begitu kayak kelar shift atau apa sedikit kayak dikit-dikit kayak walaupun baru kenal yaudah temuan yuk. Sepedaan yuk bareng ya. Ya maksud gue flashback ke situ emang suka dukanya tuh gokil. Terus habis itu serunya banget. Selalu ketemu orang baru dari yang asik banget sampai yang wah ini terlalu berat nih. Biar gitu relate kan. sama orang sekarang kayak lagi digging vinyl lah ya. Iya. Nah, semua tempat cariin. Tapi maksud gue transisi dari zaman itu kan sepeda udah ada gitu. Terus mungkin tempat kopi kita yang menjunjung tinggi persepedahan gitu kan dan welcome banget sama community sepeda gitu. Nah, lo bisa bertahan sampai sekarang nih, itu tuh apakah sepeda itu passion lo banget? Apa lo segitunya ngelihat sepeda gitu Sepeda sih menurut gue transportasi ya. Benar. Basicnya kayak emang tiap hari gue gak sepedahan dari rumah ke Brooklyn tuh gak naik sepeda, mungkin naik motor atau naik MRT gitu kan. Tapi sepeda tuh always ada di Brooklyn. Jadi kalau misalnya gue emang daerah selatan atau mau ke naik MRT gitu-gitu gue ada sepeda lipat lah. Mau pakai apa tetap itu sepeda gue gitu. Kadang saya suka minjem juga. Ya aman aja. Ya lebih ke situ sih Di. Maksud gue konsistensi tempat kopi lo yang sebelumnya dulu ada, sekarang ada lagi dengan nama yang beda, tapi relate-nya tuh adalah sepeda gitu. Dan ya makanya yang pengen gue tanya tuh sebenarnya lebih kayak apakah itu one of your passion juga? Iya dong kalau sepeda. Atau misalkan lo segitu, wah gila nih gue sama sepeda tuh ini banget gitu. Karena kan waktu di zaman Rocket mungkin kan lo juga sangat ngulik dan lo mekanik juga ya? Enggak juga, dikit-dikit. Iya maksud gue apakah lo punya ilmu sedalam itu sampai akhirnya ya udah nih akhirnya gue jadi sepeda banget nih. Sih sebenarnya basic banget sih kalau buat gitu-gitu, cuma masang ban, masang crank gitu-gitu. Tapi kayak road bike sih another level, gue sih belum bisa sih Di. Kalau sepeda single speed tuh gampang. Sebenarnya lebih kayak kalau sepeda banyak tuh kenapa ya? Mungkin ada balas dendam juga sih zaman dulu gak kebeli ya.
ada ke situnya sih Di. Soalnya keluarga gue bukan keluarga yang sangat mampu jadi kayak ya yang penting dulu sekolah aja bisa gitu udah lewat. Keren. Nah, kalau gue tanya sekarang tentang kopi gitu ya. Menurut lo scene kopi dari pertama kali lo bisnis kopi sampai lo running bisnis dan running coffee shop dan sampai sekarang lo masih running coffee shop dan bahkan lo scale up lagi lo punya namanya Look yang walaupun lo coffee tapi kitchennya lebih gede terus abis itu varian makanannya juga opsi makanannya lebih banyak gitu. Nah lo ngelihat scene coffee shop nih gimana sih? Gitu. Sebenarnya kalau ngomongin specialty nggak segitu banyaknya. Nah. Ya kan, Look sama Brooklyn termasuk specialty. Tapi yang berbeda dengan lainnya cuma dekorasi lah, service lah, kopi pasti mirip-mirip sih kalau rasa mah gue bilang namanya specialty. Ya mungkin sama community apa yang emang lo engage dan lo punya background as represent community apa gitu kali ya. Gue gak ngotak-ngotakin lagi Di. Benar, cuma maksud gue kan gini, balik lagi apa yang kalau kita nongol di satu tempat pasti kan database kita dari belakang dari awal banget yang kita punya kan at the end akan datang gitu kan. Ya datanya ada di blogspot zaman dulu ya. Zaman dulu tuh gak ada website kan, semuanya blogspot. Blogspot siapa? Iya zaman dulu, semuanya kayak blogspot. Gak ada spesifik blogspotnya siapa gitu. Ya ada IP lah dulu, Selonesia, ada Gibran lah. Zaman dulu kan situ semua udah ada data kita ya. Gak, terus gak ada siapa lagi? Tahu lagi gue. Aduh, ya, ini agak internal dan agak dalam hati gitu. Lumayan. Mungkin gue sekarang yang gue pengen tahu nih, lo udah berkeluarga, lo udah punya anak, gitu. Tapi lo masih running terus apa? Dua tempat ini ya memang harus. Cuma maksud gue di satu sisi gini, kita running bisnis tapi kita memaintain community. Sama kita intinya adalah keluarga gitu ya. Yang first time adalah keluarga. Nah itu kan ada 3 bagian waktu yang emang harus lo bagi banget gitu. Caranya gimana? Satu caranya gimana dan lu pernah gak sih diomelin Dinda? Ya ini yang penting bini lu seneng dulu. Mungkin kayak misalnya waktu weekend lu bisa sama keluarga ya weekdays lu selalu sih. Gitu aja kayak lu lah Di. Gimana ya saya jadi bingung nih jawabnya. Lo kan tidak mengotak-ngotakan satu community dan pasti otomatis lo juga tidak. Ya mungkin yang orang Brooklyn kayak tiap pagi-pagi mungkin bisa lihat ya ada yang pakai jersey PNS, yang pakai jersey Rafa, jersey yang nggak pakai jersey, yang pakai kutang doang. Iya. Ya emang mereka bisa makan bubur depan barengan gitu loh, semuanya barengan gitu kan. Iya. Brompton pun juga lo ada ya. Iya. Kalau gue lihat-lihat. Bukan berantem, sepeda lipat tuh. Iya pokoknya intinya sepeda lipat. Nah menurut lo kalau dengan berkembangnya public transportation segala macam ini itu ya. Ya semua orang beli Brampton gara-gara ada MRT sih, enak banget. Iya. Enak banget. Iya sih udah tinggal lipatnya gampang. Terus kalau pengen punya lagi kan. Iya betul juga. Agak nyesel juga waktu itu akhirnya jual. Acuan. Iya bener juga. Aduh. Terus apa namanya selain sepeda gitu ya, ini kan kita ngomong di olahraganya. Waktu zaman lo sin BMX gitu ya, itu lo ikut kayak lomba-lomba atau battle attraction? Enggak lah, zaman dulu kayak sampai sekarang kayak si BMX ini tuh dibedain banget sih. Ada yang namanya street sama ada yang, jadi atletnya ada yang street banget emang gak pernah ikut competition atau yang competition banget. Ada gue yang geng yang underground nih kayak bener-bener nyetrit kemana-mana naik sepeda. Dari tahun 2000 lah gue main, dari SMP. Dan sepeda gue jelek gak sepeda bagus. Jadi kayak mungkin yang orang-orang udah bisa lompat-lompat macam-macam ya sepeda gue ya acid aja. Tapi tiap hari gue mainin soalnya itu kendaraan gue. Jadi kalau misalnya gue dari rumah ke sekolah gue bisa naik angkot nih sebenarnya. Ada namanya Riung Bandung Dago warna putih. Tapi kalau misalnya gue pulang tuh angkot gak lewatin rumah gue. Jadi gue harus jalan kaki panjang. Jadi makanya gue naik sepeda tiap hari zaman dulu. Mungkin kalau teman-teman yang kecil gue dengerin ini pasti dia kayak oh iya benar. Emang dari kecil selalu berurusan dengan sepeda ya. Lo grow up dengan ya lo as a transportation lah. Sampai sekarang pun lo as a transportation kayak misalkan ya kita sering lah ya nongkrong lagi di Brooklyn terus tiba-tiba
kesini yuk Di, ada tempat baru. Yoi. Gue ajak lo pakai mobil, gue setirin. Nggak ada bensinnya. Gue ajak lo pakai mobil lo selalu nggak mau. Gue Nggak ada bensinnya. sepedaan aja gitu. Itu barnya baru turun loh by the way. Karena kan banyak juga nih orang yang kayak seasonal atau enggak doyan belanjanya doang. Iya, gue juga doyan sih kalau belanja gue doyan sih. Doyan kontennya doang. Nah, cuma abis itu agak sering parkir aja gitu loh di rumah gitu loh. Nah, kalau selain sepeda tuh lo ada apa lagi sih yang emang lo suka gitu kayak let's say olahraga ya? Olahraga lain yang mungkin gini, nggak harus lo lakuin, tapi at least lo suka, misalkan gue suka nontonnya, gue suka Basket gue suka nonton basket. Oh, tim lo apa? Nggak tahu sekarang apaan. Nggak, yang waktu yang lo suka banget deh, yang ya apa? Paling kalau Ya gue Lakers tebak. sama kayak lu. Oke, dari zaman kapan kalau gue boleh tahu? SMP ya. Oh, tapi lo main juga? Dulu sempat main, cuma gara-gara SMP gue ekskul nggak terima, gue agak kecewa gitu Jack. Padahal SD gue kayak SD gue tim inti gitu kayak main mulu gitu. SMP jago-jago sekolah gue kayak ya udahlah nggak terima, ya udah bodo amat. Akhirnya makanya gue main BMX. Abis itu selain basket, Ah, bola lo nggak lah ya? bola kebanyakan orangnya ya. Bingung ya, kalau ada 11 kali ya. Iya. Belum latih juga. Iya. Nah, kalau lo lihat sekarang nih di sekitar kita pun perpadelan lagi Gila. Nick sehari 3 kali. Nick sehari 3 kali ya. Kurang-kurangin Nick. Ya, terus habis itu ngetes tipis-tipis gitu. Gue udah nyobain. Gue tuh sekali ke House of Paddle. Itu kan di atas ya Agora. Anginnya gede banget sih. Iya. Anginnya gede banget. Ya tapi Terus experience lo pada saat mainnya tuh apakah lo kelar main kayak wah nih gue bisa lagi nyangkut. gampang sebenarnya menurut gue, padahal gampang loh menurut gue ya. Pandangan awam gue yang main baru sekali menurut gue gampang. Yang penting kayak power lo ada, terus tangan lo kuat, terus gue kayak zaman dulu kan sering main kendama juga kan. Oke. Jadi fokus bolanya tuh jauh lebih dapet lah menurut gue. Mau tengah lah, mau atas, mau bawah. Soalnya kendama kan main bola kecil yang Jepang itu yang main dari Doraemon itu. Yang tarik pakai string. Ya gue gak pernah bisa pakai itu. Itu sih emang jadi beda banget sih, kayak mukulnya apa udah enak banget. Menurut gue ya. Mungkin gara-gara sering main kendama kali. Gak tau, mungkin yang udah sering main kendama cuma main paddle. Atau yang main padel juga main kendama juga. Susah itu. Aduh itu bola. Susah. Kendama susah. Kalau kita punya coffee shop gitu ya. Kita running coffee shop segala macam kan. Dan di community juga. Itu kan banyak sekali network yang kita dapat. Kita ketemu dari orang yang emang, ada orang yang disiplin, ada yang tidak disiplin, segala macam, sangat luas lah gitu loh. Nah dari perjalanan lo ini nih, yang banyak ketemu orang ini nih, ada nggak sih yang inspiring banget buat lo gitu? Anjay. Banyak lagi, cuma kalau dimikirin gitu, ditanya gini suka blank gitu Jack. Ya maksud gue. Di perkopian nih. Ya gini, during lo menjalankan ini semua gitu, lo kan ketemu orang dengan berbagai macam background. Staff gue sih inspiring gue banget ya. Staff gue. Iya itu one of jawaban yang oke menurut gue sih. Iya, staff gue sih Kenapa? inspiring gue banget. Mereka tuh, gue tipikal yang ngajarin tuh monkey see, monkey do. Jadi gue ngapain mereka ngikutin. Jadi kayak lo misalnya keblokan sekarang, lo kayak lihat Lucky lagi surfing gitu. Standarnya begitu gitu, kayak hospitality-nya segitu. Kayak mau apa hari ini, gimana, ada pertanyaan-pertanyaan, ada feedback gitu-gitu loh. Lebih situ sih, sama ya bikin kopi makin jago makin tiap hari. Tadi pagi aja ada geng-geng perkopian dari minggu kemarin sih, banyak yang WOC tuh. Dari kemarin kayak gue sih nggak panik sih, santai aja. Iya, bahkan waktu beberapa 3 hari lalu gue ke tempat lo sama Cepi lagi nongkrong situ, tiba-tiba ada salah satu ternyata dia judge-nya si WOC itu gitu loh. Kayak judge yang main banyak banget sih, dia 50 orangnya, banyak banget. Iya, tapi itu ini ya apa namanya, lo kesana? Sana. Gratisan tapi. Nah, gue sih emang juga nggak sempat kesana, tapi menurut lo oke? Oke banget. Nggak tahu ya bakal ada lagi apa enggak. Tapi ini sih keren banget mah. Ada lagi jatah hostingnya buat WOC di sini gitu kan? Apa yang experience apa yang emang lo akhirnya kayak dari WOC itu kayak anjing gue akhirnya ngelihat ini nih gitu Ya atau sebenarnya apa kayak gitu? Joko Week juga menurut gue udah keren banget. Jakarta Coffee Week menurut gue udah keren banget. Soalnya tapi kemarin yang datang mungkin kayak biasanya kayak foreignernya kayak mungkin kayak
mungkin 5% dari ini, dari si pameran kemarin mungkin kayak 60% orang luar semua sih. Gokil kemarin. Iya. Sama mereka lebih pol-polan bikin merchandising macam-macam, bagus-bagus banget. Mungkin gue agak ngebahas sedikit ya tentang waktu awal lo di Seven Speed dengan tim yang ya gue banyak yang kenal juga, sampai akhirnya lo di Brooklyn tuh lo sendiri, dalam arti sendiri tuh maksud gue ya pastilah kalau kayak staff dan barista-barista kita tuh ya support sistemnya. Cuma maksud gue di saat lo akhirnya Brooklyn nih dengan ini itunya, lo berani sendiri tuh, challenge-nya tuh apa sih Jo? Yang bikin gue berani. Iya. Gara-gara Nick lah, zaman dulu kan Nick kan sebelah gue, baru-baru terus dia cabut. Ada jebakan Batman-nya dikit ya. Iya. Iya. Jadi saat itu emang kayaknya, bukan kayaknya sih, emang waktu itu Seven Speed Kemang tuh emang lagi drop banget salesnya. Gara-gara kalau zamannya Ahok dulu, kalau misalnya ada uang-uang yang masuk buat perpajakan yang lain sama dia dikumpulin tapi nggak dibikin jadi bongkaran si got-gotnya Kemang. Oh Dari iya, di karena tahun, itu di turunan ya posisinya. Iya, di tahun 2018-19 sih got Kemang bisa setahun 2 kali sih dibongkar. Dan itu bikin stuck amit-amit. Sales gue pernah kayak cuma 100.000 gitu sehari. Parah. Iya, tapi emang emang environment menuju ke sana dan lain-lain begitu kayak musim hujannya gila sih. Parah. Iya, kebayang sih. Iya, pas zaman Ahok kan jadinya jalan layang tuh. Iya, tapi maksud gue gini, biasanya kan kalau misalkan kita do something, kita ngebuka nih dengan tim yang emang kita tahu anak main juga, anak sepeda juga segala macam. Terus sampai akhirnya oke, gue decide gue juga buka nih, tapi gue sendiri gitu loh. PD-nya kenapa gitu kan? Satu ya PD pasti, lo PD karena end up-nya lo akhirnya buka gitu loh. Cuma maksud gue, lo break the wall-nya untuk kayak oke, gue akan jalanin ini nih dengan community apa yang gue punya. Nah maksud gue startnya tuh gimana sih waktu pas Brooklyn? Yang pasti ya lidah paliat gue gak jelek-jelek banget buat kopi gitu kan. Emang gue kayak sering banget. Zaman dulu ABCD gue sering banget nyamperin ABCD tapi gak pernah ikut kelas, maaf ya Om. Cabut terus ya kelasnya Isman. Enggak duit. Jadi kayak sering banget zaman dulu tuh ABCD awal-awal tuh kalau misalnya ada competition or something mereka latihan ABCD. Jadi semua juri semua macam-macam, gue kayak sering banget kayak sneak peek nyobain beans yang menurut gue gak pernah gue cobain. Jadi kayak nyobain pertama kali Geisha gue di ABCD zaman dulu, dibawain Ken Basuki-nya Smoking Barrel zaman dulu. Itu pertama kali gue nemuin Geisha. Kayaknya dari Amerika deh bensin, gue lupa apaan coffee shopnya. Jadi kayak di situ tempat belajar banget menurut gue. Itu breakthrough gue kayak suka kopi tuh gara-gara Pasar Santa zaman dulu udah. Keren. Sampai ada bakminya dulu di Cino. Ayo iya. Kalau di Brooklyn itu waktu awal lo mendesain seperti itu tuh karena kan beda banget ya kalau kita lihat kayak Seven Speed. Terus ada Mas Eko. Terus habis itu lo ada lagi yang setelah Brooklyn tuh ada Look. Nah Brooklyn tuh kan yang di tengah-tengahnya ibaratnya. Nah itu kan very simple dibanding yang lain gitu loh. Lo awalnya ada worried gak sih kayak misalkan wah ini sebelumnya gini sekarang gue agak cukup simple segala macam gitu. Emang jelek gitu? Iya sih. Ini. Bukan. Gue gak bilang masalah jeleknya gitu loh. Gue cuma bilang itu kan maksud gue kalau yang Seven Speed itu kan gede dalam satu bangunan sendiri. Kalau ini kan lo spread berdua. Potong-potong. Ya walaupun ya end up-nya nongkrongnya juga di mana aja ya gitu loh. Cuma maksudnya dari perbedaan yang lo biasa segede itu dan akhirnya lo agak minimize sedikit. Nah itu tuh lo ada rasa kayak worried gak di awal? Apa lo kayak gas nih? Enggak aman lagi, lah. Gue gitu. aman lagi dari awal. Iya gue aman lagi dari awal. Ya mungkin gara-gara tadi gue ngomong kayak ya taste plate gue gak jelek-jelek banget. Masak bisa dikit-dikit. Biarpun gak di full kitchen. Ya di Brooklyn cuma punya dua stove doang udah Rinnai. Sampai sekarang. Nah menariknya lagi yang gue lihat ini. Lo kan sering bikin acara di Brooklyn. Either lo bikin sendiri. Atau again collab. Atau ada brand yang akhirnya bikin di situ. Nah terus ada DJ-DJ-an juga. Ya lu. Iya itu betul. Tapi bantulah. Ceritanya aja gak tahu. Makasih dibantuin terus. Maksud gue dari sisi musik nih. Ini kan community itu kan gak cuma ya sepeda segala macam. Lo merepresent
ada musik juga di dalam situ gitu. Nah, untuk yang main atau DJ yang main di Brooklyn itu lo kadang suka worried nggak kayak lo jangan main musik ini atau lo segitu ngebebasin ya buat mereka? Lu kalau ke Brooklyn, lagu pasti beda-beda tergantung siapa yang nge-shift. Ya. Soalnya emang gue kasih kayak gitu. Oke. Jadi gue pengen kayak bener-bener diverse banget. Tapi kayak top 40 gitu-gitu gak boleh. Yang ada nyanyi or something kayak Maroon 5 gitu-gitu gue gak boleh lah. Bisa gue omelin malah. Ya berarti lo juga mengeducate customer lo juga dengan playlist yang lo pasang di situ anyway kan. Iya dong. Ada guideline-nya. Tapi ya gue pengen bebasin kayak misalnya dia pengen dengerin turnstile gitu. Tiba-tiba dengerin lagu kenceng dikit ya it's fine. Dan tema dan emang cuaca cocok, gue bilang let's go. Jangan dikotak-kotakin sih kalau anak-anak. Biar dia lebih pede juga. Mereka pagi-pagi, bayangkan lo misalnya pagi-pagi Pandu gitu lagi nonton NBA, terus tiba-tiba sambil nonton sambil kalibrasi macam-macam, dia juga pasti happy banget kan. Makanya kayak TV di Brooklyn tuh ngadepnya ke barista emang awal-awal yang buat nonton NBA pagi-pagi. Gokil. Lo NBA soalnya pagi nggak kayak bola subuh. Capek. lo merhatiin banget ya barista lo, moodnya lo jaga segala macam gitu ya. Harus. Kita juga mau digituin soalnya kan. Iya benar sih. Iya dong. Kayak lokasi TV yang sebenarnya begitu lagi gabut, kalau terlalu Bisa diem nonton. banget nggak ada apa-apa, lo bisa nonton, lo bisa pilih lah semua apa yang lo mau tonton gitu kan. Kalau DJ sama juga, gue bebasin juga. Dan udah banyak juga ya DJ Ya yang paling main di situ ya. banyak. Tapi paling gini loh kayak misalnya emang kalau ada 3 orang gitu kayak gue tahu kan oh lagu dia slow nih. Misalnya Wira paling kenceng loh ya terakhir aja. Kena baru kemarin kena sekarang ada lagi. Ih baru dia di follow kan. Anjir. Aduh. Terus lo juga selain perkopian fix gear legend. Anjir. Enggak lah, Terus ditawain habis gue itu- sama anak-anak yang tiap hari sepedaan fix gear kemana-mana, ditawain gue sama Robi. Di satu sisi lo adalah chef. Iya. Kedepannya lo tuh ada event apa di seputar lo Lucky sebagai chef gitu? Anjay. Upcoming. Upcoming. Atau nggak cuma event tapi mungkin project Iya, juga. gue sih project sih kebanyakan. Kayak apa yang event kayak bener-bener kayak ada yang nawarin, yes. Ada yang nawarin, yes. Udah gitu aja kalau gue. Tapi kalau yang project ya ada look cabang sih pasti. Soalnya gue harus bikin cabang, kalau enggak bisa kegulung gue. Iya sih. Harus cabang. Ya kayak si kombi oven itu aja kayak mungkin ya cita-cita gue 16 tahun lalu kali baru sampean sekarang punya kombi oven. Oke. Chef Ray udah punya kombi oven belum? Re ditanyain tuh Re. Iya. Maksudnya lo diundang untuk masak di tempat lain atau di restoran lain atau collab menu atau apa segala macam tuh masih. Masih, tapi itu suka selintas gitu loh kayak benar-benar kayak nggak gue plan. Nggak kayak Chef Aga Alfian kan emang keliling dia ya. Tuh schedule. Chef handsome gue. Gokil. Gokil Nah, ya. dari semua lo kan pasti udah muterin lah, ya maksudnya kita sering lah gitu ada waktu untuk hunting makanan sana, hunting makanan sini gitu atau bahkan tempat nongkrong. Harus biar kita nggak bosen liat makanan kita sendiri sih. Iya dan kadang di berapa tahun lalu ya yang kita tuh kayak hampir tiap hari ketemu sampai malam hajar makan sana makan sini gitu. Ya itu Tapi lu kurus-kurus aja dia. itu enggak itu berat gue sempat naik by the way. Nah, Anjir. nah, dari sekian banyak nih yang lo tahu tempat-tempat kan F&B banyak baru berbukaan banget coffee shopnya. Iya. Menurut lo tempat nongkrong yang paling asik selain Brooklyn sama selain Look ya? Susah lagi anjay. Yang paling asik menurut lo. Jadi kayak begitu lo nongkrong sini kayak wah gue emang seneng nih gitu. Apa Itu ini di ya? mana? Apa ya? Tempatnya Gibran asik. Tapi di galeri ya. Oke, ya nggak apa-apa juga. Itu kan Iya. part of tempat nongkrong. Galeri ya. Karena kan disuka tiba-tiba ada giveaway bir gitu kan di situ pasti, tiba-tiba sama free ada. flow. Selain itu kalau misalkan yang tempat-tempat F&B atau ya F&B deh gitu, yang emang wah nongkrongnya asik nih gitu. Anjir. Apa ya? Menurut gua tongkrongan tuh bukan tempat sih, kayak lu temu siapa orangnya sih menurut gua. Iya nggak sih? ya. Kayak sama lu gua asik-asik aja kan kemana-mana. Sedap. Anjay. Ya kini kuya apalagi tuh. Gahyo. Enggak. belum jadi ya. Makan usus takut gua. Semurat. Iya. Nah, lo disuruh masak nih. Sama lu. Enggak. Lo disuruh masak. Masakan apa yang emang lo tuh suka banget gitu. Yang
oke, gue excited nih kalau misalnya lu disuruh kasih pilihan nih ya. Lu dikasih pilihan untuk masak sebebas-bebasnya untuk misalkan dalam satu event or collaboration gitu. Yang lo paling excited untuk masak tuh dari angle chef tuh apa sih? Anjay. Dan yang lo pede nih kayak yang ini gue gokil nih. Yang pasti gue seneng lihat equipment bagus sih dan bersih ya. Di awal pasti kayak kita pop-up di sini. Aduh kitchennya lumayan ini lagi gitu kayak pasti ada sepelintas gitu kan. Yeah. Tapi kalau misalnya kita diajakin nih di restoran ini. Wah kitchennya bagus banget tuh, gue pengen nyobain gue bilang. Biarpun gue pernah di hotel, gue tahu semua cara bikinnya kayak gimana gitu kan. Okay. Tapi gue pengen nyobain istilahnya kayak line up orang lah gitu. Soalnya kan dia pergerakannya beda-beda kan. Yeah. Kita harus sering nyobain kitchen orang, jadi kita bisa kita bikin line up kita sendiri, kita bisa tahu nih, oh dia lebih efisien nih, lebih enggak gitu. Oke, Lebih- spesifik lebih- menunya? Spesifik Lebih menunya kayak mungkin kalau lo mostly banyakan lo suka, mungkin lo bisa kayak mewakili, oh gue lebih makanan Indonesia lagi di, enggak, gue Indonesia lebih susah. European kali. Indonesia Mbak Ade aja deh. Gue Gue gak sebanyak jalan-jalan kayak Mbak Ade, gue lebih western sih basic gue. Western ya. Sandwich lah, bikin slow roast lah, Oke. bikin pulled pork lah, Oke. santai-santai. Lo tadi bilang lo pernah di hotel gitu. Di mana ya kalau boleh tahu? Di Tamrin. Aduh, Tamrin City. Enggak, Waduh, beli salah kain. dong. Beli batik. Beli batik. Iya. Arsenal. Apa? Maksudnya itu awal banget lo berkarir. Sebenarnya pas dulu kan gue kuliah. Jadi pas kuliah gue tuh dikasih kesempatan buat on job training. Oke. Nah zaman dulu gue di situ 2009 di Hyatt, Grand Hyatt. Grand Hyatt. Jadi sempat di Grand Hyatt terus 6 bulan nggak digaji bu. Iya namanya training. Iya. Di pelonco tuh ya. Gila, gokil. Terus untungnya gue dapet base training lah di situ. Oke. At kayak dia per Cie. 6 bulan Gila, tuh Cie. ada dapat sertifikatnya gitu Iya, kayak to whom make it concern bla 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 gitu. Ya gue dapet desain di situ terus kayak pas itu gue akhirnya di Rocket gue kerja jualan sepeda, jualan motor macam-macam sama Mas Feli, Robi, Andre, Iya, almarhum. iya. Terus udah gitu di situ tuh gue menemukan kita senang foto-foto sebenarnya. Di tahun itu kita senang foto-foto sepeda, senang foto-foto motor. Jadi SCBD itu zaman dulu kosong banget, nggak seramai sekarang. Iya. Kosongnya pol kayak sekarang 10 gitu ya, dulu tuh 1 kali. Iya kan? Sekosong itu Astai belum ada. Jadi kita keliling spot SCBD buat foto-foto sepeda macam-macam. Terus one time gue tuh kayak bosen banget kan foto-foto di bawah, cuma di Rocket doang gitu. Gue minta security buat minta kita foto di atas dong rooftop, soalnya gede banget kan. Iya. Si piramida ini. Akhirnya ke atas, kita foto-foto bagus banget, terus kita ngomong sama satu owner. Pak di atas kalau misalnya bikin kafe bagus ya. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi Lucy in the Sky. Asik. Fable. Iya. Zaman dulu tuh ya 2011 ya 2012 ting. Di saat itu nah di situ gue tuh udah keliling hotel jadi dewe terus udah gitu pokoknya udah resign dari Rocket deh. Soalnya gue ngurusin skripsi sama ya benerin kuliah dulu lah. Oke. Diomelin gue kalau enggak udah bayar gitu kan. Terus gue lulus akhirnya sama Mas Feli dipanggil Look jagain atas Lucy in the Sky sebelum Ray. Habis itu baru Ray kan. Asik. Berarti ini kita benar-benar connectingnya Connected. connected Parah. banget ya. Connected Iya. banget. Dari angle chef gitu ya. Yang menurut lo paling gokil tuh di dunia ya. Anjir di dunia. Di dunia. Kalau di akhirat belum soalnya. Aduh salah. Iya maksudnya di dunia nih kayak siapapun deh gitu yang menurut wah gila dia gokil nih gitu. Itu siapa? Banyak men. Ya 3 deh lo Gue sebutin. paling seneng kalau misalnya gue udah pernah kerja bareng aja sih. Oke. Jadi gue tau orangnya gimana. Ya banyak chef yang kita lihat TV ya semuanya fake juga sih. Oke. Banyak pasti kan semua emang kebutuhan televisi aja. Cuma yang gue kenal ya pasti Pilih Walasari. Dulu yang naikin gue jadi staff di hotel tuh namanya Pak Muslim. Sekarang di Garuda dia on board sampai sekarang masih. Terus udah gitu Dave Pine dari Singapura. Burn Ends gue pernah bantuin mereka buat pop up di Jakarta seminggu tuh. Gokil kerjaan mereka.
Gue seneng banget sama 3 orang ini soalnya kayak mereka lumayan kayak, bukan lumayan sih, mereka berjasa banget hidup gue, anjay. Sedap. Iya. Sampai akhirnya saya juga udah di Look bisa membuat macam-macam. Yoi, didikan mereka semua itu keren. Iya. Ya Philip sih keras banget sama orang, tapi kayak misalnya kalau udah sayang sama orang, gue juga sayang banget sama lu, Chef. Iya. Nah, kalau apa namanya di tempat lo nih sekarang Brooklyn sama Look gitu ya. Sama-sama kopi. Iya. Tapi tadi gue juga udah bilang kalau Look makanannya jauh lebih banyak karena kitchennya juga lebih gede. Iya gitu. benar. Nah, kalau gue masuk ke community nih, community-nya tuh sama apa beda sih kalau Brooklyn sama Look? Beda lagi yang datang di. Tapi kalau misalnya lu regular Brooklyn, lu bakal tahu Look. Jadi kayak misalnya Brooklyn mungkin lagi parkirannya penuh, lu bakal ke Look. Soalnya ada valet kan. Lu nyindir gue ya? Enggak. Aduh, gue juga gitu kan. Iya orang-orang masih gitu kalau udah biasa ke Brooklyn masih dia gitu caranya. Tapi kalau misalnya sekarang marketnya Look, itu beneran market Blok M. Oke. Blok M tuh kayak misalnya mereka udah kepanasan keliling-keliling, ya tempat paling adem ya Look. Terus misalnya sekarang Renda baru sama Gofar bikin warkop Polim, kalau misalnya mereka kepenuhan, mereka tempat gua. Dapat basi aneh gitu loh. Tapi which is good. Gue nambah sales. Good environment juga. Kayak toko handphone lah. Ini lagi langganan kita penuh pasti kita geser. Pasti. Ya with good quality of coffee and food gitu kan. Tapi ya masalah terbesar sekarang adalah kayak gue harus bikin price per point. Jadi kayak per orang belanja berapa sih gitu. Kayak at least sekarang kalau misalnya di Look ini seorang ngeluarin 120.000 sih. Which is kalau misalnya emang gue mau cuan nih 150.000 seorang. Tapi gimana caranya? Soalnya marketnya Blok M kan. Kita gak bisa ngomongin yang market Ombe pasti beda lagi. Per orang bisa 250.000 kalau di Ombe. Kalau community olahragaan ada di Look tuh ada yang datang juga gak sih? Anak-anak kayak misalkan gue habis olahraga kayak misalkan gue nih habis lari. Ya gue mau start finishnya di mana. Tapi gue kadang kan gue seringnya akhirnya mampir ke Brooklyn gitu kan. Terus sepeda kan ya Brooklyn gitu. Nah kalau di Look tuh ada gak sih? Apa sama aja? Gak sebanyak Brooklyn sih. Gak sebanyak Brooklyn. Lebih tetap kalau Look tuh lebih tetap weekenders. Oke. Bisa bawa anak, family gitu-gitu. Lebih banyak di situ. Kalau misalnya weekdays ya orang WFC semua. Karena dari sitting lo dan desain dan ini itunya tuh lebih ini ya. Apa namanya? PW. AC dan lain-lain. Kalau Brooklyn kan duduk aja setengah pantat. Single. Iya. Tapi kenapa ya? Ke situ kayak ada jinnya tuh. Enggak. Ujung-ujungnya ke situ Banyak yang mulu. ngomong kayak Panji sering ngomong banget kayak, gue bingung loh tempat lu kecil gini, kursi nggak ada empuk-empuknya, duduknya cuma di semen katanya. Tapi tiap gue ketemu orang semuanya daging aja nggak ada lemak katanya aja. Maksudnya gue bilang, iya gue dapat banyak banget project dari kalau nongkrong di Brooklyn katanya. Lu juga. Ya that's why community itu matters banget. Asli. Ya maksudnya kita same page lah di bagian itu tuh. Sampai kalau misalnya lu sering Brooklyn lihat bagian belakang tuh, yang geng-geng belakang yang depan Buseria, mereka sampai bikin AN sih ada 3 kali ya nanti sekarang sama PH kebentuk gara-gara nongkrong borong. Gokil. Sampai ada toko pernak-pernik yang bikin BM kecil-kecil itu ya di si teman kita buka. Parah. Temen dan mbak-mbahan kita tuh buka kita. Boleh itu. Bikin rame kemarin soalnya. Sampai ada apa? Real heavy juga di situ ya. Nice. Kalau misalnya kita habis sepedahan keringetan harus ada meeting kayak lo, bisa ke Real Heavy beli langsung. Gue dapet nggak nih Meng? Masuk Meng. Boleh nih episode berikutnya. Oke, jadi kalau menurut lo tempat-tempat tongkrongan nih di Jakarta gitu yang lo lihat. Bukan versi lo sekarang tapi yang lo capture gitu. Tempat-tempat tongkrongan di Jakarta kan banyak banget ya. Dan dengan klasifikasinya sendiri-sendiri, dengan community-nya sendiri-sendiri juga gitu loh. Nah, lo lebih suka style yang kayak gimana sih kalau tempat tongkrongan itu? Gue nggak bilang, gue nggak bertanya kayak dengan siapanya gitu loh. Tapi kayak vibes tempat si tongkrongan itu dengan community-nya yang existing gitu. Yang pasti nggak intimidating sih. Oke, yang lebih loose gitu kita masuk. Lebih santai. Kayak apa yang gue punya sekarang. Oke, jadi itu emang patokan lo banget ya? Iya, kayak orang-orang mau cuma beli, mungkin ya beli ice black doang, nongkrong 4 jam ya oke. Nggak kayak, jadi nggak enak kayak gitu loh, santai aja.
Iya, benar Santai juga aja. sih. Nah, gue lihat juga kalau di Brooklyn nih, karena kenapa gue bolak-balik selalu ininya Brooklyn gitu, karena as a community yang banyak ini dari mobil, dari sepeda, dari lari, padel dan lain-lain. Itu sekarang di Brooklyn juga udah mulai banyak anak motor. Di Sabtu ya lebih sering ya kan. Minggu. Oh Minggu ya, sorry. Minggu pagi. Nah itu awalnya gimana sih, kenapa bisa akhirnya selain sepeda lo ada motor juga nih? Sebenarnya itu teman-teman kita zaman roket dulu sih. Oke. Kita udah main bareng dari zaman roket, terus kayak sampai sekarang masih terbentuk nih friendshipnya. Jadi mereka emang biasanya manasin motor tapi nongkrongnya di Brooklyn. Soalnya parkiran Minggu kan enak tuh, kiri kanan kosong macem-macem. Ya emang nongkrong, terus mereka main diecast juga, tiba-tiba bikin race diecast macem-macem, terus ntar mau ada sponsor macem-macem lah masuk cuma gara-gara mobil-mobilan kecil doang. Seru aja menurut gua. Dan itu kayak yang main bisa puluhan orang. Kocak sih itu. Iya akhirnya jadi gila banget ya. Gila-gila. Di situ kan lu sempat juga gue lihat ini Lucky salah satunya selain merunning ini tuh dan nge-treat community, dia juga do something social. Apa nih? yang lo buka Buat Jaziel. donasi dan Yeah, lain-lain. Maksudnya yeah. lo welcome banget buat create tempat itu untuk do something. Ya, dan gue pengen ada Brooklyn jadi donasinya perpanjangan tangan orang aja buat nolongin orang lain gitu. Jadi kayak misalnya lu kayak, aduh gue pengen nolongin siapa ya. Ini ada teman kita harus bisa ditolong. Oke. Tolong aja gitu. Dan waktu itu pas gue lagi jualan diecast tuh orang-orang tuh kan ngasih banyak banget tuh. Ya. Awalnya dari Mas Mandra tuh. Mas Mandra ngomong, Ki ini ada diecast, terus selalu mau diapain? Mau dikasih kek, dijual, selalu. Pokoknya mungkin dia kayak koleksiannya beda kali ya, udah mau beda lagi koleksiannya, jadi digituin. Terus gue bilang kayak, boleh gak nih gue bikin buat, gue posting di Instagram, gue kasih buat si temen gue ini anaknya sakit. Ya. Terus boleh katanya. Kita jual diecast mungkin kayak cuma 20 menitan ya, habis kekumpulnya kayak 60 juta. Gokil. Itu kayak, Gokil. wow gue sampai kayak memeneteskan air mata kita, aduh orang-orang baik banget sih, masih banyak orang baik. Keren. Oh banyak. Keren. Itu gue setuju. Iya kayak lu nolong kucing aja, gue kemarin kayak, aduh si Adi lagi ini aja gue bilang. Ada yang buang kucing depan Brooklyn malam-malam, sama dia dipungut. Diurusin sama dia. Itu udah sangat naluri. Gue kayak mau, aduh udahan kali ya. Aduh tapi gak bisa lagi. 30 biji di rumah. Coba yang mau ngasih Royal Canin. Anjir. Aduh ya tapi balik lagi ya, apa orang baik di Jakarta banyak, terus abis itu dengan kita ada di surrounding mereka ya kita pun juga akhirnya punya mindset dan apalagi ya kita punya mindset dan akhirnya kita juga ya kayak gitu juga Ya, gitu. kita harus kan. belajar lah gimana Iya. cara bisa nge-treat orang lain gitu kan. Ya. Kita pengen lah belajar. Kayak berapa kali kok ada si Brooklyn bikin ini, kayak dulu sempat ada yang kapal rumah sakit yang tenggelam, kita bikin one day buat ngasih si dokter ini. Yeah. Gue lupa nama dokternya tapi udah tua. Jadi dia keliling daerah Indonesia Timur. Ya. Terus one time kapalnya sink. Tapi ya mungkin karena beritanya heboh di Indonesia jadi kayak semua sehari udah dapat berapa M gitu. Tapi akhirnya kita one day kita ngasih sales dari Brooklyn sama dari Nick buat si kita bisa ini. Lumayan lah ada yang minum ice black ngasih 1 juta waktu itu. Wah gokil. Umbop. ada gak yang ngasih 1 juta doang tapi gak minum ice black? Gue seneng kayak gini-gini kayak Yeah. wow. Ya gila ya. Gila. Again menurut gue community unpredictable banget. Ya, gitu cara yang ya. paling dekat aja sih menurut gue kalau gini-gini. Kadang buat orang yang suka ngejudge gitu ya. Kita udah ngejudge apa tapi ternyata wah dia Nggak gak gitu gitu lagi. Bahkan Sering terjadi. sebaliknya kita udah ngejudge Sering terjadi. segitu kayak wah dia kayaknya gini-gini. Anjing ternyata gini Iya. lagi. Ya maksudnya itu keseruan kita di dalam satu community. Ya gitu human things. Yeah. Menurut lo nih ada gak sih tips untuk join community? Anyol. Jangan so asik. Setuju. Jangan ngaku-ngaku teman-teman siapa lo. Gak usah dropping Bawa names. nama, iya. Ya. Sering kayak gitu lagi. Terus apa lagi? Apalagi ya, being humble sama jadi diri lu sendiri aja sih. Kayak kalau misalnya lu emang menurut lu layak disukai orang ya lu akan disukai orang sih menurut gua. Ya gak sih Di?
ya dengan kita jadi diri sendiri, lo kan nggak perlu nahan-nahan atau acting berlebihan yang akhirnya sebenarnya tuh ngejerumusin lo jadi kayak wah katro lagi atau Iya kayak nggak misalnya curang nih. lu nggak ngerti BMX ya lu nggak usah ngomong apa-apa soal BMX gitu. Iya bener. Kalau bisa kalau misalnya lihat gue naik BMX terus tiba-tiba oh sepeda lu ini ya gue juga interest sama lu. Soalnya lu ngerti gitu. Iya, Cuma iya, kayak iya. zaman dulu gue punya ini tapi kayak I don't know you man. Ah, ternyata lo diceritain doang. Iya. Aduh. Iya. Iya kan sering kayak gitu kan. Sering. Ya, makanya kayak sering. being yourself aja udah. Oke. Tadi Habis ini kita udah padeling. Apa? Anjay. Sedap. Nanti ya di episode berikutnya yang entar nih gue akan ngajak lo ngobrol lagi yang pasti. Tapi sekarang thank you banget, udah banyak banget pengalaman yang udah lo share, yang udah lo ceritain. Banyak ngasih tahu dan ngasih inspirasi banget menurut gue. Ya pokoknya berbuat baik sama semua orang udah. Yes, dan Jangan jadi orang jahat. ya dan dari awal lo punya bisnis, lo running bisnis, lo running maintain community segala macam sampai lo ngurusin keluarga lo, Dinda dan Saga. Hai. Sorry banget nih gue culik lagi waktunya. Thank you banget udah support dan udah mau datang ke sini. Ya lu juga support gue selalu makanya gue support lu juga men. Sama Ray juga support gue makanya support lu Ray. Kalau mau nyari lo nih, kalau mau lihat lo ngepoin lo next project ada apa segala macam. Instagram aja. lo apa sih? Lihat Brooklyn aja. Lihat Brooklyn berarti di @Brooklyn Iya, Brooklyn_coffee. _coffee ya. Kalau Instagram lo sendiri Lucky_SKTCHN atau Lucky Sukicen gitu kali ya kira-kira. Ya udah oke, jangan lupa follow 24/7 Session @24/7 Session di Instagram. Happy watching. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ini apa lagi sih, Di? Oh.